Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Villa dimanapun sahabat berada. Alhamdulillah ya, di kesempatan siang ini ya cukup panas di Jogja ya. Panas. Setelah kemarin semalam diguyur hujan, sekarang agak panas. Nah, di samping alhamdulillah sudah ada Kang Erik dari Mualaf Channel. Kalau misalkan sahabat-sahabat pernah nonton videonya tentang tampol lah, ini orangnya gitu. Ini yang slogan tampol kali ini, tampol bos gitu. Ternyata orangnya tinggi besar. Iya. Dan yang perlu kita tahu, dia ahli bela diri loh bro. Jangan main-main loh bro. Di balik penampilannya yang manis, ganteng, tinggi besar, kalem, kalem, tapi ternyata dia ahli bela diri loh bro. Jangan main-main loh bro. Saya pun sudah melihat bahwa Kang Erik itu ahli bela diri. Dari mana Kang Erik? Apanya? Bela diri dari mana? Dari Tarung Derajat. Tarung Derajat. Wah, sama pencak silat. Sama pencak silat. Boxer. Jangan main-main bro ya. Mari kita, maaf Kang Panji tadi saya ambil alih sebentar, maaf saya pulangkan lagi. Apa-apa, santai aja, santai. Kita Aduh. Nah ini Kang Erik, kan banyak mungkin ya dari teman-teman netizen mungkin ada yang bertanya. Tahun berapa sih Kang Erik hijrah gitu dari keyakinan sebelumnya kepada Islam? Awal mula tuh tahun 2018 bulan Agustus, bertepatan dengan Idul Adha kalau nggak salah. Iya sih, Idul Adha. Jadi jemput bukan dikasih hidayah ya, tapi jemput hidayahnya itu ketika Idul Adha. Momennya itu apa ya? Ngelihat sembelihan hewan kurban. Mungkin banyak yang apa ya, kalau orang kan dapat mimpi segala macam, belajar. Kalau enggak, saya langsung lihat ini ada apa dengan hewan kurban gitu. Pas ada hewan kurban, bukan terbesit ya, apa namanya teh, terlintas. Ini kan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kalau di Kristen tuh Abraham dengan anaknya Ishak. Yang mau disembelih itu Ishak. Nah, udah terlintas gitu aja. Akhirnya saya tanya pendeta, saya WA pendeta saya, kebetulan namanya itu Pendeta Tugimin. Pendeta Tugimin, nggak apa-apa ya disebutinnya? Apa-apa. Pendeta Tugimin dari Gereja Masehatin Hari Ke-7, Jemaat Naripan. Bukan Naripan. Kira Condong. Orang Bandung pasti tahu lah. Gereja Masehatin Kira Condong, dan sekarang bergabung. Jadi dengan apa? Naripan di 1, Kira Condong lantai 2. Nah, gitu. Jadi satu gereja dua aliran. Bukan 2 aliran, 2 cabang jemaat. Gitu. Kayak Muhammadiyah di bawah, Persis di atas. Kan kayak gitulah. Gitu. Bukan beda mazhab. Sama Advent, cuma dia beda beda gembala. Akhirnya saya tanyalah pendeta Tugimin, pendeta, kenapa umat Islam kenapa kita nih kok nggak melakukan kurban? Setelah itu pendeta itu, ini dihapus sih, biasanya saya screenshot. Kan sudah apa maksudnya? Sudah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi tidak usah melakukan kurban karena anak domba Allah sudah berkorban gitu. Dari situ barulah kok nggak nyambung ya, gitu, ngerti nggak? Ini kan Nabi Ibrahim, ini kan Abraham yang melakukan. Kok tiba-tiba ke Yesus, itu nggak nyambung. Udah mulai campur aduk. Malamnya saya berdoa menggunakan doa Kristen dulu. Ya Bapa, ya Tuhan kami yang berada dalam kerajaan surga, kalau memang Islam ini menjadi pilihan saya,
tolong berikanlah petunjuk. Iya. Itu. Nah, apa namanya? Lebaran, bukan lebaran kedua ya. Idul Adha hari kedua. Iya. Kan masih ada tuh yang suka sembelih sama bagi-bagi daging. Akhirnya saya dapatlah daging itu. Dapat daging. Kok saya dapat? Itu sebelum-sebelumnya nggak kepikiran. Biasa aja orang udah dari masjid, kita nungguin daging nih buat sate ya, baru disebut. Nggak ada pikiran apa namanya? Nggak ada pikiran kok mau masuk Islam tuh nggak ada. Biasa aja. Tapi kenapa di momen itu kok dapet gitu langsung. Setelah itu sering berjalannya waktu, akhirnya saya apa ya namanya ya, bertemu dengan kayak Bang Panji gini deh, yang diam-diam Ustadz gitu kan. Diam-diam Ustadz ya kan. Diam-diam Ustadz. Cuma dia cuma belajar ngaji, ngajarin ikro gitu. Debat lah saya, bukan debat ya, nanya-nanya. Saya bilang contohnya gini deh, biar apa namanya, biar gampang Panji. Bang Panji, kalau Isa Al-Masih dalam Islam siapa sih? Itu. Bang Panji jawabnya, dalam Islam itu Nabi. Langsung dia nembak. Kalau di Kang Erik, Isa Al-Masih itu kan Yesus Kristus. Sebagai apa dalam agamanya Kang Erik? Gitu. Saya bilang, sebagai Tuhan. Oh gitu. Kalau memang Tuhan, bisa nggak? Wih, kedatangan tamu nih. Ada urus perizinan. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, terus saya jawab, sini Bang boleh. Terus saya jawab, apa ya? Wah, kita stop dulu, jeda dulu teman-teman. Banyak tamu. Jadi alhamdulillah nggak apa-apa, dilanjut aja. Waalaikumsalam. Kita ada tamu dari Surabaya. Ada Kang Palen, ada Pak Zul, ada Pak Yuri juga. Jadi ini kita lagi ngulik-ngulik nih Kang Palen, Pak Zul, Pak Yuri. Ngulik-ngulik apa ini? Ngulik-ngulik bagaimana kisah muasal Kang Erik dari Mualaf Channel ini menemukan Islam tahun berapa gitu loh. Tadi udah disinggung katanya mulai dari tahun 2018. Gara-garanya sepele, melihat hewan yang dikurbankan. Melihat hewan yang dikurbankan dan terlintas kenapa di Islam melakukan hal seperti itu. Gitu loh. Sampai kepada apa namanya, bertanya kepada orang yang mengatakan Isa di Islam sebagai apa, di Kristen sebagai apa? Oh, gitu. Saya lanjut Kang Erik. Habis nanya gitu, simpel. Jadi kalau habis ngomong gitu, kalau di kitabnya Kang Erik ada nggak yang mengatakan kalau Allah itu Esa? Gitu doang. Oh ada, saya bilang. Dia apa? Di Ulangan 6 ayat 3 gitu ya? Atau Ulangan 3 ayat 6? Lupa kok jadi saya. Itu ketika Musa berkata, hai orang Israel, Allah Tuhan kita adalah Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 3 deh kalau nggak salah. Habis dari situ, ada lagi nggak katanya gitu. Saya bilang, oh ada. Di mana? Markus 12 ayat 29. Apa kalimatnya? Dibilanglah. Yesus menjawab, dengarlah hai orang Israel, inilah hukum yang terutama, bahwa Allah kita adalah Allah Tuhan yang Maha Esa. Saya bingung kok bisa begitu? Dan di situ baru kebuka. Nah, sama nggak dengan Al-Quran? Dibukalah Quran surah Al-Ikhlas. Baca deh terjemahannya. Habis baca gitu, saya lihat, kok sama ya? Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Nggak banyak bicara, nggak banyak tanya jawab lagi. Langsung bilang, gimana caranya saya masuk Islam? Kaget kok, oh nggak mau katanya. Nanti saya disangka maksa. Iya.
mendingan ngobrol aja sama guru saya katanya gitu. Ngobrol sama guru saya, takutnya saya maksa. Itu setengah 11 malam atau jam 11 malam. Pergilah kita ke sebuah pesantren namanya Pesantren Ibnu Hajar yang dipimpin sama Ustadz Apad Ruslan. Terus saya masih ingat, bukan kayak Murtadin, lupa semua dulu. Pesantren Ibnu Hajar dipimpin oleh Ustadz Apad Ruslan. Kita ketok rumahnya. Ketok rumahnya sama Ustadz ini atau namanya Bang Ijal. Bang Ijal ngomong, Ustadz ini saudara saya ingin tanya-tanya tentang Islam, gitu doang. Habis tanya tentang Islam, boleh lah, gitu. Waktu pas gitu ngobrol panjang lebar, akhirnya ini Islam berat. Nggak kayak, saya pikir gini, kok nggak kayak Kristen? Iya. Gitu. Kalau Kristen tuh, ya udah, nanti kamu masuk Kristen, nanti siap-siap dibaptis, tapi belajar dulu Alkitab. Gitu. Kalau ini enggak, ini berat loh masuk Islam. Yang pertama Kang Erik itu harus syahadat, gitu. Terus yang kedua harus sholat, yang ketiganya puasa, terus keempatnya zakat, sodako, infak itu harus kalau punya. Terus yang kelima itu haji, kalau mampu ya. Nah, ini berat, bisa nggak? Dia bilang, ya mudah-mudahan bisa. Setelah dari situ, barulah bilang, ya udah kalau kayak gitu siap ya ikutin kalimat saya. Itu nggak langsung kok ya masuk Islam ya besok dibaptis, nggak gitu kan, nggak ada ya. Nggak langsung, ya udah ikutin kalimat saya. Kang Erik ikutin aja, padahal itu saya nggak bisa. Pelan-pelan satu kalimat satu, asyhadu Allah ilaha illallah, itu diikutin. Oke, saya ini masih ada videonya. Kalau mudah-mudahan masih ada ya. Jadi ternyata hidayah itu kan ketika dia sudah datang, nggak ada yang bisa menolak. Nggak ada. Walaupun hanya lewat sembelihan. Lewat sembelih itu jadi ribuan pertanyaan. Iya, gitu. Loh, kenapa umat Islam melakukan ini? Iya. Kenapa umat Kristen tidak? Ternyata umat Islam itu bukan tradisi ya, apa namanya ya? Sebagai bukan kewajiban, bukan sih? Kalau itu menjadi sebuah kewajiban dalam apa? Dalam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jadi kewajiban berkurban itu sejatinya ujian bagi kita. Sejauh mana sih kita mencintai apa yang kita miliki, gitu. Baik itu harta benda, anak, keluarga, gitu. Buktinya Nabi Ibrahim aja diuji, gitu, diuji oleh Allah. Bukan berarti Allah itu benci atau sadis menyuruh bapaknya menyembelih anaknya, enggak. Tapi menguji keimanan, ketakwaan. Kalau kamu jauh lebih sayang mana sih antara ke makhluk yang aku ciptakan sama aku yang menciptakan makhluk, gitu. Kalau secara kasarnya kan, nah itu datang ke Kang Erik itu memang nggak ada dari tekanan manapun berarti ya? Nggak ada. Memang sebuah pertanyaan yang selama ini tuh jadi apa ya? Oh iya ya. Gitu. Dan akhirnya jawaban pendeta itu yang bikin saya tambah bingung. Lah, Yesus kan nggak disembelih, ya kan? Contohnya gini, ada satu peristiwa yang menjadi apa ya? Bukan janji ya. Sumpah antara Allah dan Abraham. Iya. Ketika peristiwa sunat. Ini ada ayatnya. Ini supaya di dalam itu ada. Dalam Bible. Inilah hitan, kalau nggak salah masih ada hitan. Oh bukan berarti sunat. Ini kalimatnya dari sini. Yang pertama disunat itu adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Karena Ismail ini adalah anak pertama. Anak sulung berarti. Anak sulung. Ya. Di sini ada kalimat, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku ini Allah ya. Engkau ini Ibrahim. Serta keturunanmu terus supaya menjadi perjanjian kekal, supaya
aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Di sini dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu dan turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang antara aku dan kamu. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Disunat dihitan. Iya. Ini adalah perjanjian supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya kan? Ini bukan Yesus yang ngomong gitu. Bahkan Yesus aja disunat. Ini berumur 8 hari, makanya ketika Yesus setelah 8 hari disunat. Berarti kan Yesus ini keturunan Ibrahim. Bukan Allah yang berikan, bukan Allah yang nikah sama ya Maria bukan gitu. Anak Allah itu apa ya? Kayak gini deh. Apa ya analoginya ya? Ketika ada anak datang, anak yatim, itu apa ya? Kayak itu anak saya, jangan diganggu, padahal bukan anaknya. Iya. Itu penyebutan doang. Betul. Di sinilah. Ini satu perjanjian yang tidak tidak lepas. Bahkan Yahudi pun disunat gitu. Udah sini nih. Tentang istrimu Sarai. Sarai ini Sarah. Siti Sarah, janganlah kau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Nah ini yang pertama kali itu yang disunat itu adalah Nabi Ismail. Nah tentang Ismail itu banyak. Jadi di Bible pun sudah di sini. Nah ketika ada kejanggalan tuh, ini setelah ini ya, setelah masuk Islam baru dicari kenapa dalam Islam tuh Nabi Ismail. Gitu, yang dapat mimpi, bukan Ishak. Kan Nabi Ismail, ini kita bukan tafsir ya. Dalam Al-Quran Nabi Ismail dapat mimpi. Bapaknya maksudnya bukan bapak Allah ya. Abi, aku bermimpi nih, aku mau disembelih. Kira-kira apa jawaban Abi? Terus Abi bilang, menurutmu gimana? Aku menyerahkan diri. Artinya pasrah gitu. Terserah Abi aja. Itu obrolan kita saat ini. Terserah Abi aja. Toh saya anak Abi dan saya beriman kepada Allah. Apa yang akan Abi lakukan di Al-Quran seperti itu. Tapi ada tafsirnya kan? Iya, betul. Tafsirnya yang melebar sampai kita tahu bahwa Nabi Ismail yang mau disembelih gitu. Di sini Isa, tapi ada kejanggalan banyak. Nanti insya Allah kita bahas deh. Ya di sesi yang lain lagi. Di sini contohnya tuh dari sini tuh kenapa sunat aja dilakukan sampai sekarang, ngerti kan? Ya. Apalagi ketika satu peristiwa besar ketika Nabi Ismail ini atau Ishak dalam Kristen mau disembelih tapi diganti dengan anak domba. Dari situ berarti anak domba ini yang menjadi satu atau bukan anak domba deh, lembu atau domba itu yang dilakukan sampai sekarang. Sunat pun sama. Sunat aja dilakukan, kenapa yang ini enggak? Ketika mau menyembelih, kalau di Kristen tuh bimsalabim berubah jadi anak domba. Kata Allah dalam Bible, itu ambil anak domba di balik semak-semak. Diambillah sama Abraham, diganti, disembelih. Inilah peristiwa, bukan peristiwa ya. Inilah sebuah pengorbanan. Jadi Allah tuh melihat Abraham tuh mau melakukan itu, daripada anakmu, mendingan domba aja deh. Dan itu dilakukan sampai zaman Yesus menyembelih anak domba. Tapi bahkan ada persembahan-persembahan lain, burung disembelih, dibakar, anginnya ke atas. Itu adalah kalau kodon dia ngomong pasti lebih ini nih. Mantap, ya. Kalau saya ini ngambil yang sekarang deh. Peristiwa sekarang, kenapa? Sampai burung pun dikurbankan gitu. Atau dalam Islam nggak bisa sapi, domba. Kalau nggak bisa domba, hewan unggas lah ya. Nah, kalau nggak bisa unggas, telur. Kalau nggak bisa telur, ya udah doa. Selesai. Nah kenapa seperti itu? Inilah. Jadi setelah saya masuk Islam itu semua dipelajari. Ini nggak lepas Bible.
Berarti terbalik ya, kalau kalau biasanya orang yang mau masuk Islam itu mempelajari Islam dulu, Ya, baru dia masuk. masuk. Tapi kalau Kang Erik ini masuk dulu, baru belajar. Ya, masuk dulu baru belajar. Jadi masuknya nggak ngelepasin Bible. Iya. Karena dari situ setelah Al-Quran dapat, cari di Bible. Karena Bible kalau disebut kata murtadin mah saya sudah 30 juz dua kali. Kalau saya nggak, setiap hari saya baca tamat terus. Setiap ini satu, itu kan banyak tuh tebal. Perjanjian lama, perjanjian dulu dibaca semua. Dari itu makanya saya hafal titik-titiknya. Oh, Islam ini atau Al-Quran menyebutkan ini nih. Ini ada dalam dalam Bible. Sama, make sense. Masuk nih. Masuknya tapi di Bible kan bahasa Indonesia. Iya. Di Al-Quran terjemahan. Jadi masuk tuh nyambung. Ini jadi kalau dibilang gini, Injil itu palsu, enggak palsu. Dirubah-rubah. Gitu. Makanya kalau nggak salah ada Bu Hajair ini ya, itu mengatakan bahwa Bible itu hanya sekitaran 18% yang masih aslinya. Masih asli. Gitu. Selebihnya ya itu tadi. Contohnya nih, 0,01%. Di dalam Bible ada kalimat Qul huwallahu ahad. Di dalam Bible, di dalam Al-Quran ya, Al-Quran Qul huwallahu ahad. Dalam Bible Qul huwallahu ahad diucapkan oleh dua nabi. Musa membawa agama Yahudi, Yesus kekristenan. Dua nabi ini ngomong Qul huwallahu ahad, udah selesai gitu kan. Bahkan Yesus bilang gini dalam Al-Quran, Nabi Isa berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu dalam Quran surah An-Nisa. Kalau aku melakukan itu, engkau lebih mengetahuinya. Dalam Bible, Yesus bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku mendengar dari apa yang udah kayak gitu. Oh sama nih. Yesus menyuruh sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dalam Al-Quran sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Selesai. Terus di kejadian Yohanes ketika istrinya, bukan istrinya ya, gebetannya lah ya. Oh masih ada gebetan. Masalahnya gebetan. Pasti tahu tuh. Ketika gebetan Yesus nih mau meluk, istilahnya gitu ya, mau meluk Yesus, Yesus bilang, jangan sentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahku. Udah di situ. Jadi ini Islam yang perfect, gitu. Karena banyak sih yang ngomong juga Al-Quran jiplak dari Bible. Ketika saya baca lagi, dapatlah satu kalimat dari Al-Quran. Kalau memang Al-Quran ini adalah sebuah karangan, buatlah satu ayat yang semisal Al-Quran. Satu ayat aja, nggak ada yang mampu kan. Sampai beberapa orang tuh membuat salinan nggak bisa. Bahkan semua ketika saya lihat nih awan bergerak, Allah sudah firmankan dalam Al-Quran. Betul. Terus apalagi ya? Ya kejadian ini semua di alam semesta ini mereka buat nggak bisa. Al-Quran duluan yang buat, yang Allah yang firmankan duluan, nggak bisa. Satu ayat kan nggak bisa mereka. Nah dari situ, oh ternyata ini Islam nih perfect, sempurna. Sempat agak ragu, mau keluar dari Islam. Bukan keluar dari Islam ya, maksudnya ada kejadian yang nggak masuk akal. Tiba-tiba saya buka Al-Quran, itu pertama kali saya ungkapkan dalam YouTube saya tuh, ketika saya buka, Allah menciptakan manusia dari, mohon maaf, dari sperma ya. Sperma masuk ke dalam rahim, nempel nih di dinding rahim. Surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Nempel di dinding rahim. Berkembang jadi segumpal darah. Segumpal darah, daging, terus menjadi tulang. Tulang ini dibungkus lagi dengan daging. Setelah dibungkus dengan daging, lahirlah makhluk tersebut. Saya sampai bingung.
Nggak mungkin seorang Nabi Muhammad bisa tahu seperti itu, karena nggak mungkin juga Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Tahu dari mana? Zaman itu belum ada USG, ya kan nggak mungkin USG. Oh begini, Iya, nggak ada. tahu dari mana? Nabi Muhammad yang menyampaikan bahwa ini dibungkus dengan tulang jadi daging, jadi dibungkus lagi dengan terakhir lama. Saya bingung gitu. Benar juga ya. Akhirnya buka lagi Quran surah Ar-Rahman. Quran surah Ar-Rahman dapat. Lihat di YouTube. Lihat di YouTube itu ada laut yang tidak menyatu. Yang satu asin, satu asin, tawar. Ya. Tidak kan kalau kita campur kopi sama susu bercampur kan? Iya. Ini enggak, begini aja. Ini asin, ini tawar, gini aja. Panjang tuh. Saya bilang kok ada gini ya? Al-Quran menjawab. Tidakkah kamu apa? Ada laut yang tidak Ar-Rahman. Kalau nggak salah ayat ke-23 itu. Iya, yang ketika laut bersatu di antara dua laut bersatu, dan itulah tanda-tanda kebesaran. Maka nikmat Tuhan yang mana kamu dustakan. Betul. Nggak cukup. Tiba-tiba menyelam ke dalam air, ada sungai di bawah air, ya di bawah laut. Oh begini ya, saya bilang gitu. Ada di Al-Quran. Pada zaman Nabi Muhammad berlayar nggak ke laut? Maksudnya berlayar dalam bentuk untuk ke laut Mediterranean gitu. Nggak ada kan saya? Ada. Nabi Muhammad membuat perahu langsung berlayar ke sana. Wah, ada ini nih ditulis, nggak mungkin. Terus nyelam apa enggak? Nyelam nggak ada bahan pelampung atau apa. Nyelam kok tahu di bawah laut ada sungai. Ya. Terus kok tahu juga Nabi Muhammad di dalam laut itu ada api yang tidak padam. Betul. Ternyata para ilmuwan membuktikan loh ada gitu loh. Dari situ ini baru. Dari situ aja kita tahu ini bukan buatan Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad, tapi benar-benar firman Allah. Setelah berjalannya waktu, lihatlah dalam Bible, ternyata di Yohanes 14 dan Yohanes 16 ada ciri-ciri Nabi Muhammad. Cuma itu masih apa ya namanya? Masih dalam perdebatan. Itu kenapa di perdebatan itu? Jadi umat Kristen tidak mau mengakui bahwa itu Nabi Muhammad. Umat Islam pun masih apa ya, ragu lah, ragu kalau bahwa ini adalah Nabi Muhammad, karena panjang sih ceritanya. Dari pekerjaannya Nabi Muhammad itu ada yang disampaikan. Terus bagaimana ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa Isa itu adalah saudaraku, ya kan? Dari situ ini kalau misalnya bukan Islam yang apa ya mengajarkan atau memperlihatkan kepada saya nggak mungkin dapat ini. Dipelajari, alhamdulillah sampai sekarang bukan makin apa ya takut sama Islam, tapi malah mencintai Islam dan membela Islam gitu aja. Nah itu poinnya sahabat ya. Jadi dari pelajaran Kang Erik ini kita bisa pelajari bahwasannya ilmu itu datang di mana saja, tidak hanya dari buku tertulis atau dari bangku sekolah, tidak, tapi ilmu itu datang dari hal yang nyata. Seperti tadi dilihat dari penyembelihan hewan kurban, itu ilmu sebetulnya. Cuman ditangkap sama Kang Erik adalah sebuah pintu terbuka. Jadi mikir saya. Iya, pintu terbuka. Yang akhirnya tertutup jadi terbuka. Makanya Islam tidak salah merubah dari zaman jahiliyah ke zaman cahaya. Zaman jahiliyah itu tertutup ya. Iya. Baik itu pikiran,
akal semua tertutup dari kebenaran yang sejati kebenaran. Tapi datangnya Islam membuktikan ini loh yang sejati. Jadi sampai sekarang Kang Eri ini 100% udah meyakini gitu ya. Udah meyakini. Dari nggak akan misalnya disuruh untuk balik lagi Kristen, saya sih cuma nantang, bukan nantang maksudnya ke para murtadin dan para bukan pendeta ya, saya nggak ada urusan sama pendeta mah ya, Betul. karena saya pun bukan pernah jadi pendeta, saya pernah jadi gembala dan tahu gitu maksudnya mereka tuh apa. Tapi para murtadin sih, murtadin kan yakin nih, Iya. ayo masuk Kristen, segala macam. Saya cuma, oke lah saya tantang para murtadin ini. Bisa nggak mengkristenkan saya kembali? Itu aja. Ayo gitu. Itu loh, tantangannya. Ayo keluarkan ayatnya, coba balikin saya ke agama. Balikin saya menjadi Kristen oleh para murtadin. Oleh para murtadin. Murtadin manapun itu. Tapi yang harus diketahui ya, baik Kang Erik maupun yang lainnya nih yang nonton di Benteng Hati Channel atau Panji Islam atau Muhammad Channel, murtadin itu sebuah kemunduran. Iya. Tapi kalau mualaf itu orang yang melunakkan dan maju ke depan. Gitu. Kenapa? Karena dia akan terus menggali. Iya. Menggali. Tapi ketika murtadin dia sudah melepaskan itu dengan iming memilih jalan tadi ya, kebenaran itu, Ya. jalan ke surga itu. Sejatinya dia mundur gitu, mundur. Dan itu yang perlu dipahami. Bukan berarti kita mengekang seseorang untuk tidak jadi murtadin, itu hak. Iya. Terserah. Pilihan ada di tangan masing-masing. Karena Allah pun sama memberikan istilahnya kehendak bebas. Kalau di Kekristenan kan, di saudara kita kan pilihan bebas, free will. Iya. Gitu. Kalau kehendak manusia itu bebas. Karena Allah sudah menentukan ini loh jalan yang benar, ini loh jalan yang tidak benar. Allah sudah menentukan itu. Cuman kehendak manusia. Iya. Gitu. Tapi bukan berarti Allah tidak mengetahui apa yang akan dilakukan manusia. Gitu. Karena sejatinya di dunia ini hanya untuk ujian. Bagaimana seseorang itu bisa kembali, kalau dalam Islam nih Kang Erik ya, kembali kepada kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali ke Allah. Tapi kalau di tengah perjalanan ini ternyata ada penyimpangan, misalkan dilahirkan di non-muslim, berarti itu kan dicari jalannya. Salah satunya Kang Erik, bagaimana mencari itu kembali lagi kepada wa inna ilaihi rajiun. Itu dalam Islam. Maknanya kalau inna lillahi orang mengartikan meninggal, tapi tidak sejati. Tidak. Jadi kita kesandung pun innalillahi wa inna. Nah, Kita kesandung atau dapat apa ya, sakit pun innalillahi. Jadi dari Allah, ini kan penyakitnya dari Allah. Betul. Kembali lagi lah, Allah ambil gitu. Nah. Bahkan untuk yang apa ya, beberapa murtadin sih ya, beberapa murtadin, kita ini orang yang terpilih, bukan yang dipilih. Terpilih dalam apa nih? Terpilih dalam kemunduran. Makanya saya bilang, yuk para murtadin, jangan cuma ngomong di YouTube gitu. Iya. Ketemu saya, kristenkan saya kembali. Itu kan salah satu misi Kristen. Betul. Membawa atau apa ya? Bukan membawa ya, mengajak domba yang hilang. Ini saya domba yang hilang. Menurut kalian, balikin saya lagi. Gitu. Ayo gitu ketemu saya. Gitu. Jangan sampai ditampol. Gitu. Jangan sampai saya tampol. Gitu. Banyaknya kan ketika ngomong kena tampol, diem nggak ada lagi. Iya benar. Tapi ada yang bandel. Betul. Ini ya, saya kasih tahu para murtadin ya. Salah satu misi para murtadin itu, ya kalau masalah ekonomi dan beberapa nggak jadi masalah, terserah itu ya. Yang satu itu misi yang kalian harus jalani adalah mencari domba yang hilang. Para mualaf ini domba yang hilang. Kembalikanlah domba itu supaya menjadi kawananmu. Contohnya saya. Saya ini domba yang hilang. Yuk, para murtadin. Ya, para murtadin. Ya, tantangan terbuka. Tantangan terbuka. Mau Usman Effendi, mau Taifuddin Ibrahim, mau siapapun, sok gitu ya. Di antas kayaknya. Iya, jangan cuma datengin murtadin lagi. Apa? Murtadin ngedatengin murtadin biar lebih murtad gitu. Datengin para mualaf gitu. Ini saya open terbuka gitu ya. Nomor saya ada di channel saya.
tahu wajahnya seperti apa. Ketika bertemu di jalan langsung tanya, yuk kembali lagi. Jadikan saya kembali menjadi domba anak Allah. Domba Allah gitu. Jadi kebalik saya kan. Kembalikan lagi saya menjadi anak domba Allah. Itu tantangan saya kepada para murtadin. Kalau yang Kristen yang bla bla bla, saya mantan itu gitu ya. Murtadin gitu ya. Murtadin. Ini bagi-bagi yang murtadin yang mengaku tulen murtadin 100%. Ada tantangan dari Kang Erik dari Mualaf, kembalikan domba yang hilang. Apa? Cang lagi, cang teh. Ikat deh gitu. Ikat lagi saya gitu supaya tidak menjadi yang hilang. Para murtadin, salah satu tugas yang Yesus berikan adalah pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuh, disuruh sama Yesus nih, cari saya ya. Para murtadin cari saya ya. Saya terbuka saya gitu. Oke deh sahabat kita, dimanapun sahabat berada, nggak terasa enak ya kita ngobrol-ngobrol, dan ini apa kita dikasih nih kesempatan sama 7 kurma. Sama 7 Tahu kurma. di endorse ya. 7 kurma ya. 7 kurma nih. Ini beli tapi mudah-mudahan nanti Di endorse. karena kurma ini adalah makanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sih. Tambah susu udah ya. Gitu. Endorse. Endorse, 7 kurma endorse. Ya terima kasih Kang Erik waktunya, Siap, sama-sama. ngobrolan siang santai yang Santai aja. enjoy gitu. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi lah bahas-bahas ini. Bulan kita lagi di Jogja, Yogyakarta untuk menghadiri apa ya namanya dialog lintas agama antar umat beragama juga. Tidak seperti apa ya namanya debat kusir lah ya. Betul. Debat di warung apa sampai gebrak banyak enggak. Ini semua tentang ilmu. Betul. Jadi saksikan di Geraha Mualaf aja. Geraha Mualaf. Geraha Mualaf. Terima kasih Kang Erik. Juga teman-teman sahabat Pila nanti bisa melihat ini tidak hanya di Benteng Hati Channel, nanti mungkin bisa di Mualaf Channel atau di Panji Islam Media. Terima kasih sekali lagi. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.